kekayaan hakiki. Kekayaan hakiki yang tidak bisa diambil oleh siapapun. Kekayaan hakiki yang tidak bisa dicederai oleh haknya oleh siapapun, asalkan hak asasi manusianya dipegang dengan teguh. Makanya saya bilang jaga perintah Allah itu jaga harta dan kehormatan diri, itu maksudnya adalah jaga harta dan kehormatan diri kita. Hak asasi kita ini loh harus tetap tegak. Karena itu adalah harta terbesar dari manusia. Manusia bisa menjaga hartanya, hak asasinya, maka insya Allah manusia secara bersama-sama itu bisa menjaga harta dan kehormatan diri komunal bangsa ini gitu. Nah itu yang harus disadarkan. Oke, Dokter Tifa yang cerdas, kita harus kita udah 28 menit ngobrol, kayaknya kalau sama Dokter Tifa ini nggak cukup 280 menit juga nggak cukup. Tapi gini, pernah nggak ada yang ngomong gitu? Ini kecuali saya ya. Saya betul-betul mengkandidasi dan menghimbau kepada partai-partai ya untuk melihat, ayo dong partai-partai, jangan melihat hanya gitu ya kandidat yang diukur oleh survei. Betul. Ya, karena kan survei sendiri kita bukan hal yang perlu ditutupin bahwa survei memang ada survei yang betul-betul mandiri, independen, tapi ada juga survei yang directed by gitu kan. Nah, jadi kalau misalnya masih ada peluang, yang kita juga seneng kan kalau ada pemimpin-pemimpin perempuan ya. Karena Indonesia juga dari sejarah kita berbangsa bernegara, ya Allah, pemimpin perempuannya hebat-hebat luar biasa gitu. Nah, berikan dong gitu, partai-partai berikan dong peluang kepada perempuan, bukan hanya yang sudah beredar gitu, tapi buah-buah yang ranum ya. Ini kan Dokter Tifa ini buah yang ranum, atau kalau bunga-bunga yang sudah mekar ya, udah nggak perlu disiram-siram lagi, udah mekar gitu kan. Berikan dong peluang kandidasi gitu kan ya, atau kan boleh kan dari calon independen seperti itu. Makanya saya betul-betul tertarik, Dok, kita sedikit ya geser kepada soal kepemimpinan. Kalau ini kan tadi holistik, apa yang dilakukan oleh seorang pemimpin, mau laki mau perempuan sebenarnya bisa sama. Tapi yang saya mau tanyain, Dok, kalau dokter melihat ya kepemimpinan Indonesia ini kan pernah ada dipimpin sama Bu Mega dulu sebentar sekali ya. Selebihnya peran ibu negara ya gitu yang kita amati, mestinya seperti apa sih, Dokter? Ini kan ada presidennya nih, kemudian ada peran ibu negara. Nah itu menurut saya sih yang dokter lakukan dengan penelitian-penelitian dokter ini, itu dahsyat banget kalau itu diambil gitu. Siapapun aja, wahai presiden yang berikutnya, the next president. Tapi ibu yang mendampingi sebagai ibu negara, kita kan belum pernah punya tuh ibu negara yang mencanangkan 7 spectrums gitu kan, and 7 apa gitu. Keren tuh ya, Dok. Iya, kalau saya sih daripada jadi ibu negara mendingan jadi presidennya aja. Sama, Dok. Saya sahkan Dokter Tifa Tias Suma untuk insya Allah maju kandidasi ya Presiden Republik Indonesia ini. Paling tidak menginspirasi. Iya, betul. Insya Allah nih. 50% dari itu 278 juta rakyat Indonesia itu kan perempuan. Karena kita 50-50 kan ya. Tidak secara statistik kita tuh 50-50 kan. Masa iya sih dari 150 berapa berarti 134 juta wanita tuh nggak ada. Masa nggak ada yang hebat kan gitu. Nah, saya yang menulis gitu kan. Ya, saya bilang oke, saya akan menginspirasi kalau memang bisa. Kenapa enggak? Karena kita semua punya kesempatan yang sama untuk menjadi presiden, kan? Jadi sebenarnya begini, kan ada isu juga ya, kalau terutama dalam yang disepakati sebagai nilainya umat Muslim misalnya, bahwa pemimpin itu harus laki-laki misalnya. Oh, saya sangat setuju itu. Masalahnya kita sedang bicara tentang presiden. Presiden itu fungsinya itu sesungguhnya adalah manajerial. Fungsinya adalah manajerial. Kalau soal kepemimpinan sebenarnya kolektif kan? Kan dia itu kami, presiden itu. Iya. Dia itu kami, bukan tunggal. Jadi artinya kepemimpinan itu sesungguhnya kolektif, kan gitu. Jadi artinya ya perempuan boleh-boleh saja menjadi bagian dari kepemimpinan kolektif itu, kan gitu. Ini emang ada PR banyak ya, Dok ya, dalam misalnya kita udah ngelewatin
satu upaya presidential threshold yang betul. gagal katakan Ya. gitu ya, yang enggak digubris lah, walaupun udah banyak pihak-pihak, tapi kan kita juga tahu itu jatuh lunglai di MK kemarin, sehingga ya pemilihan atau kandidasi menjadi tertutup kembali kayak gitu. Nah, kegelisahan itu sebetulnya juga membuat orang-orang yang berpikir seperti Dr. Tifa dan teman-teman yang sebenarnya di dokter banyak yang bilang gini, dokter ngapain sih bicara-bicara politik? Orang dokter udah jadi dokter aja. Saya iseng pengen dengar kalau digituin Dokter Tifa nyautnya apa. Gini ya, pertama itu Indonesia itu tidak akan bisa merdeka tahun 1945 tanpa para dokter bergerak di tahun 1908. Waduh, yang namanya Perkumpulan Budi Utomo. Itu ada lagunya tuh, Dok. Saya yang nyanyi tuh lagunya tuh. Itu lahir di mana? Di Stovia, sekolah kedokteran. Ya kan? Itu adalah cikal bakal dari kemerdekaan 17 Agustus 1945. 1908. Lalu kemudian ditasbihkan kembali di 1928. Sumpah Pemuda. Ya, 28 Oktober, ya kan? Betul kan? Betul. Tahun 1928. 1928. Itu kan 20 kalau Budi Utomo tuh. Ya. 2008 awalnya kebangkitan. Itu lagu penyanyian tuh Budi Utomo. Itu siapa? Para dokter. Ya kan? Kalau mundur lagi itu para habaib. Nah, iya kan? Udah mencita-citakan Betul, Indonesia merdeka ya. Kenapa? Why not? Ya, dan sebetulnya begini, saya beberapa waktu yang lalu saya di channel saya sampaikan bahwa gini, jangan ngotak-ngotakin. Betul, justru keliru besar ketika kita sebagai warga negara, sebagai rakyat itu adalah stakeholders utama dari yang namanya politik. Itu keliru besar. Kalau rakyat itu nggak boleh paham tentang politik, nggak boleh cerdas secara politik. Loh, kita ini zoon politikon. Kita ini adalah makhluk politik ketika kita bersepakat menjadi rakyat dari suatu negara. Kalau teman saya bilang, kamu makan tempe aja, kamu makan politik. Loh, karena harga tempe tergantung dari kondisi politik, keputusan politik seperti apa. Kalau kita nggak mau jadi makhluk politik, kita jangan tinggal di suatu negara. Kita tinggal aja di tengah lautan. Karena di Undang-Undang Dasar juga ada, bahwa ada hak politik bagi setiap warga negara untuk bersyarikat, berkumpul, mengeluarkan pendapat. Kan gitu. Iya. Jadi, Dok, kalau ngejawab hal kayak begitu, kita memang harus sabar, menyerdaskan bangsa. Contohnya bangsa di sini di WAG, di kumpulan-kumpulan, misalnya kumpulan tertentu, semua dihimbau jangan bicara politik. Banyak banget Ya, tuh Dok yang begitu tuh. Itu namanya mereduksi. Ya. Tapi mungkin juga Dok, ada salahnya juga ketika kita hanya membicarakan politik praktis, bukan politik yang inggil, yang tinggi, yang luhur. Yang dokter bicarakan ini kan adalah keluhuran. Betul. Nah, perempuan itu terlekat pada dia keluhuran karena dia punya rahim. Iya. Jadi negara ini dilahirkan oleh rahim. Ya, para pendiri bangsa, founding mother. Jangan lupa, don't forget it. Not only founding Jangan fathers. bilang founding fathers ya. But founding mothers, gitu ya. The founding mothers and the Their womb. Jadi Dari rahim mereka. Dari rahim mereka, karena pendamping orang-orang hebat itu semuanya punya pendamping. Betul. Siapa yang ada di belakangnya, gitu. Siapa ibunya? Gitu. Jadi kita banyak kalau itu dijadikan jualan politik juga ya. Ini kalau ibunya gini, kalau ini. Loh, tapi nyatanya begitu kan? Nah, tapi nggak apa-apa. Maksud saya kan itu ada rumus sendiri gitu Dok, dalam elektabilitas dan lain sebagainya. Dok, satu nih, kita emang ngomongin hari ini keprihatinan kita pada sistem politik yang berbasis pada partai yang hanya diusulkan oleh partai. Jadi kalau partainya juga misalnya dokter nggak punya duit sekarang, terus orang akan ngece jenenge ngece gitu. Tifa kok mau jadi presiden, emangnya duwe jadi presiden kan kudu duwe 200 triliun gitu kan gitu. 300 kata kabarnya ya. Mahal amat jadi presiden. Kalau nih dokter punya alternatif yang lain, karena itu mungkin nggak ada yang lirik kita juga nih, kita udah bilang hey look, I'm capable gitu kan, ternyata nggak ada yang lirik juga.
kan ini waktunya udah tinggal dikit dok, tinggal setahun, 2 tahun. Apa yang mau dokter lakukan yang realistis? Yang tadi dokter bilang, dokter mau ke presidennya atau ke kandidat-kandidat presiden tersebut, dan kan nggak mungkin minta mereka baca. Dok, jangan-jangan para itu juga males baca, para calon presiden males baca. Gimana dok? Apa dok? Iya, gini ya, sebetulnya tuh siapapun yang menjadi presiden itu, jangan dia punya cita-cita hanya sekedar menjadi presiden, duduk di kursi empuk di istana, dan tinggal di istana selama 5 tahun. Dia mau jadi presiden harus bertanya kepada dirinya sendiri, saya tuh mau jadi apa? Presiden itu tanggung jawab dunia akhirat itu besar sekali, terutama tanggung jawab akhirat nanti ketika ditanya, Allah kan, kamu sudah saya jadikan sebagai presiden, apa yang kamu lakukan terhadap bangsa dan negaramu? Apa yang kamu lakukan terhadap rakyatmu? Kan itu, ya kan? Bukan hanya sekedar menjadi presiden dan selesai kan gitu. Jadi sebetulnya yang saya ingin lakukan tuh saya menginspirasi. Saya memberikan semacam sharing apa yang saya pikirkan, gagasan-gagasan besar saya, ide-ide saya. Saya khawatir para calon-calon presiden yang sedang dielus-elus ini selama 2 tahun ini, yang sedang digadang-gadang ini, saking sibuknya untuk kesana kemari, memoles diri, entah dia masuk ke sawah, entah dia tidak tahu esensi. Dia sibuk pencitraan dirinya hanya dalam batas kulitnya saja. Tetapi dia lupa atau tidak punya waktu untuk mengisi konten dirinya. Sehingga dia benar-benar pantas menjadi presiden. Nah, saya, itu kompeten saya di dalam konten itu. Bagaimana seorang presiden itu harus tahu tentang syariat yang 4 ini. Dan bagaimana itu diejawantahkan di dalam kebijakan-kebijakan yang nanti diambil dalam bentuk undang-undang. Ya kan? Itu kan bagaimana menjaga akal sehat, menjaga nyawa. Diejawantahkan dalam undang-undang. Undang-undang kemudian dijadikan sebagai Permenkes, kemudian nanti diaplikasikan di level ke bawah. Bukan bikin undang-undang baru, tapi dari Undang-Undang Dasar 45 ini masuk kemana, kemudian diberdayakannya seperti apa, begitu kan dok? Kan begitu ya. Nah, konten-konten seperti itu kan yang saya lihat itu masih miskin ya, untuk disampaikan oleh para capres ini. Ada sih dok, judulnya ketahanan pangan, contohnya. Nah, misalnya nih contoh ya, kita ulik aja di sisi ketahanan pangan ya. Saya waktu itu udah bicara, saya berteriak bahkan di tahun 2020 akhir ketika waktu itu Presiden mengajak ke Menhan untuk membuat food estate di Kalimantan dan beberapa pulau. Apa yang ditanam? Singkong. Dasarnya apa? Tidak ada yang bisa menjawab kenapa yang ditanam singkong. Saya setuju. Jika mau melakukan sesuatu, dasarnya apa menanam singkong? Mbak, udah dilakukan apa belum? Iya. Kan why singkong gitu kan? Yang nyatanya amburadul. Maksudnya nggak jadi. Sekarang food estate yang berikutnya, tanam sorghum. Dasarnya apa tanam sorghum? Indonesia itu sebelum masa swasembada beras oleh Presiden Soeharto itu sudah mencoba menginisiasi untuk menanam sorghum. Sejak tahun 1960 sampai dengan hari ini sudah berapa tahun itu? Berarti kan udah 60 tahun ya, 1960. 1960. Berarti sudah 60 tahun. Mana ada kita pernah punya lihat sorghum dijual di pasar-pasar, kan nggak ada. Artinya apa? Sorghum tidak tepat untuk Indonesia. Kenapa? Karena sorghum itu adalah tanaman asli Afrika Tengah, Afrika Tengah yang suhunya itu subtropis, mid tropis, sehingga tidak cocok ditanam di Indonesia. Kepanasan di sini. Kenapa kita sekarang wacanakan sorghum? Saya waktu itu di tahun 2020 saya sudah sampaikan ya, sudah saya tulis di buku saya Nutrisi Surgawi, bahwa diversifikasi tanaman untuk menghasilkan sumber pangan kita itu luar biasa kaya di Indonesia. Nggak usah harus cari-cari tanaman impor. Ya. Dulu kita mengenal beras itu untuk kita makan sebagai konsumsi karbohidrat sehari-hari itu baru 500 tahun yang lalu. Beras itu selain beras purba, beras padi purba, padi gogo, padi-padi asli Indonesia, sebetulnya mayoritas yang kita makan itu adalah padi impor. Dan waktu itu kita itu di brainwash sama penjajah untuk menanam beras di seluruh Indonesia, di seluruh Hindia Belanda waktu itu. Untuk apa? Karena mereka mau menggunakan beras itu sebagai bahan baku penghasil whisky. Iya, nah kita rakyat disuruh tanam, disuruh pangkas semua tanaman-tanaman asli Indonesia untuk bisa menanam beras.
kita dikasih sisa-sisanya, akhirnya kita jadi seneng karena rasa beras itu menjadi padi itu kan enak. Kalau saya dengar kan beras sebetulnya itu makanan yang umbi di atas. Jadi dia perut kita tuh, pencernaan kita lebih cocok dengan umbi di bawah. Jadi kalau di umbi di atas itu kan buat burung yang punya tembolok diolah lagi. Nah, tapi apa tumun wes kadung gitu. Jadi beras itu baru kita kenal 500 tahun yang lalu. Jejaknya itu di candi-candi juga nggak ada beras Kalau kecuali. dulu taman asli apa jadi berarti? Nah, ini lucu ya, secara filogenetik saya tulis di buku. Sebetulnya makanan asli bangsa Indonesia tuh apa? Itu masih tersisa filogenetiknya di bahasa Jawa sama bahasa Sunda. Bahasa Jawa kalau nyebut Bunda Neno kan orang Jawa ya? Betul. Half atau apa? Pokoknya Half ada lah. Jawanya kan? Ada. Orang Jawa itu kalau nyebut makan nasi itu makan apa? Sego. Sego ya, sego. Orang Sunda kalau nyebut nasi apa? Sangu. Ada persamaan filogenetik. Ya. Sego, sangu. Sangu. Ternyata makanan asli orang Indonesia itu Sagu. sagu. Ada Sisanya di Ambon, di timur. Padahal dulu sagu itu sebagai salah satu tanaman palma itu ditanam dari Sabang sampai Merauke. Tapi gara-gara kita dipaksa untuk tanam beras, pohon sagu, pohon palma itu dibabat habis-habisan. Padahal sagu sangat ramah terhadap pencernaan. Sangat ramah, indeks glikemiknya sangat rendah. Glikemik load-nya sangat rendah, seratnya sangat tinggi sehingga kita tidak akan kena diabetes. Kalau kita makan sagu, sama tepat tadi seperti yang Bunda sampaikan, bahwa selain sagu, apa yang dimakan oleh orang Indonesia sih? Umbi-umbian. Umbi. Itu masih ada. Singkong, sih. iya. Umbi-umbian. Ubi, Iya. talas, Iya. ya kan? Itu 200 jenis, 200 spesies umbi-umbian asli Indonesia. Ada 200 ya? Ada 200. Allahumma sholli ala Muhammad. Kaya sekali kita. 200 Kaya sekali kita. umbi-umbian. Dan ternyata itu tidak dikenal. Apalagi oleh generasi hari ini, generasi milenial nggak kenal. Padahal sama bisa sekali. dijadikan sebagai beras analog. Kalau memang kita udah biasa makan sesuatu yang namanya kita sebut beras ya. Sekarang ini saya makan itu beras yang asalnya dari umbi. Namanya beras porang. Saya makannya beras porang sekarang. Jadi dari umbi porang, umbi porang dibikin bentuk kecil-kecil kayak beras iya, gitu. Oh iya, supaya besarnya. persepsi kita tetap kita makan beras. Saya makan itu dan ternyata subhanallah kesehatan saya energi saya luar biasa, makin meningkat dengan makan umbi. Nah, itu namanya beras analog. Iya kan, bisa dibuat. Terus kemudian mie. Kita bukan orang yang genetiknya itu makan gandum. Ternyata umbi-umbian bisa dibikin mie yang sangat sehat. Mie itu ya, mie yang kalau dibuat dari singkong atau dibuat dari umbi itu, kalau misalnya kita mie instan atau mie dari gandum itu, kita bikin satu mangkok itu sekitar 200 kalori ya. 200 kalori ya. Itu kalau mie-nya tuh dari umbi-umbian, itu cuma 40 kalori. Jauh sekali. Iya. Jauh sekali dan amat Jauh sangat sekali. sehat. Ini PR ya. Semuanya yang menyaksikan baik di channelnya Dr. Tiva maupun channel Bang Refli Harun atau channel Neno Arisman official. Kita itu memang tidak itu jarang baca. Padahal di Al-Quran dikatakan perhatikan apa yang kau makan. Betul. Dan jadikan makanan itu sebagai obatmu itu. Betul. Jadi jangan apa-apa sakit dengan obat. Padahal perbaiki makan, betul ya? Perbaiki makan dan apa yang dimakan. Maka dan perbaiki makan dan apa yang dimakan, Ya. maka kau akan sehat. Cara makanmu. Dan cara makanmu. Karena kalau Muslim, Rasulullah udah nyontohin. Iya. Makannya nggak boleh kekenyangan. Betul. Tata cara makan itu juga udah saya buat formulasinya. Yang saya edukasikan. Jadi apa yang dimakan? Itu kan tadi 7 colors garden, ya kan? 7 ragam warna, 7 warna dan 7 ragam. Sekarang cara makannya itu busalana. Nah, busalana itu apa? Buah-buahan dulu, sayur-sayuran kemudian, lauk yang sebisa mungkin jangan selalu digoreng bersama dengan karbohidrat berwarna. Karbohidrat. Ya tadi yang saya bilang, kita nggak harus selalu makan beras kan, kita makan umbi-umbian kan. Oke, karbohidrat berwarna. Iya, busalana itu juga selaras dengan apa yang dicontohkan Rasul. Lanya apa? Lauk. Lanya? Karbohidrat berwarna. Oh. Jadi bukan nasi ya. Karbohidrat Berwarna. Coba diulangin.
Busalana. Itu cara makannya. Ya, jadi Buah-buahan dulu, sayur-sayuran, lauk, ya dari nabati maupun hewani yang sebisa ya, mungkin. tempe ya, Iya, daging tempe, ya, tahu, daging, ikan, iya. Terus Karbohidrat berwarna. karbohidrat berwarna. Itu cara makan busalana. Jadi apa yang dimakan sudah ada penjelasannya. Cara makannya pun juga ada tata caranya. Insya Allah kalau kita makan secara busalana, ya itu kalori sebanyak-banyaknya kalori yang kita makan itu cuma 1.500 kalori. Tapi kalau kita kebalik, nasi dulu, Nah, lauk, ini ya kan? memang Suka kayaknya lupa. ini tingkat tinggi dan agak elitis soal makan ini. Karena buat rakyat, misalnya nih kita tetap ya dalam rangka kita mau mendorong kandidasi Dr. Tifa dan perempuan-perempuan cerdas lain untuk maju ya menjadi pemimpin negara ini, itu masih sulit karena rakyat itu maunya makan kenyang gitu, kenyang. Itu kan handicap kita kan, karena dia bilang, aduh apa sih kok makan buah iki mahal, larang ngirek. Karena tangannya nggak mau kerja. That's it. Tangannya nggak mau kerja. Sekarang ini saya dari 3 tahun yang lalu sudah sosialisasikan kan. Jadi saya sebut sebagai Wisma Nusa dan Kampung Nusa. Jadikan rumahmu itu sebagai kebunmu. Namanya Wisma Nusa. Nusanya itu nutrisi surgawi ya. Kemudian jadikan kampungmu itu sebagai kebunmu. Ya, kalau engkau tidak punya tanah, ada tanah bersama yang bisa digarap. Yang bisa ditanam. Lalu tanamannya apa? Supaya bisa busalana. Tanaman yang paling mudah ditanam ya, dilempar bijinya pepaya. Dan pepaya terbukti memang sangat baik, luar biasa. Pisang, ya kan? Mudah sekali untuk ditanam. Jadi yang namanya buah itu jangan direpotin terus punya asumsi mesti beli ke toko buah yang mahal. Buah itu Tapi ditanam sendiri walaupun hanya sepetak tanah. Oke. Iya. Buah. Kemudian ini lagi ya, ini untuk rakyat ya. Sayur. Masyarakat sayur. Nah, kan susah. Tuh. Sayur, bayangannya ntar harus hidroponik, kebun segala macam. Saya itu kemarin di komunitas saya, namanya Sahabat Dr. Tifa itu ya. Saya bikin, tolong teman-teman tuliskan daun-daunan ya atau bunga-bunga yang bisa dipakai sebagai sayur-sayuran yang Anda dapatkan dari pohon, bukan dari sayuran ya, pohon. Pohon yang sayurnya, bunganya, apanya itu bisa dijadikan sebagai sayuran. Sampai dengan hari ini lebih dari 100 pohon yang sudah ditulis. Nah, ada pohon apa? Ada pohon itu, pohon melinjo, daunnya bisa dimakan, buahnya bisa dimakan. Ada lagi pohon terembesi, ternyata bisa dimakan. Ada lagi pohon mangga, daunnya muda bisa dimakan. Pohon jambu mede, daunnya bisa dimakan sebagai lalap. Pohon pepaya, buahnya bisa dimakan, daunnya bisa. Banyak sekali. Setelah kita, wah ternyata banyak sekali yang bisa dimakan. Sayur, jadi bukan tergantung kepada sayur yang ada di pasar. Iya. Karena sayur yang di pasar itu sudah jelas aliran distribusinya. Betul. Itu juga ada cerita sendiri di sana gitu. Saya masih ingat ya, Ibunda almarhumah itu di tanah di rumah kami yang tidak terlalu besar tanahnya. Beliau itu rajin sekali tanam ada pohon pepaya karena daunnya bisa disayur. Kemudian bunganya juga bisa dimakan, disayur juga, buahnya juga tentu saja. Ada daun mangkokan, pohon mangkokan, bisa dibikin gulai. Ada pakis, kemudian ada berbagai macam. Saya ingat itu ibu saya suka pakis, suka daun mangkokan. Ada daun kemangi, ada pohon kenikir, lengkap sudah. Jadi nggak perlu harus berpikir. Saya pernah nih dok melakukan penanaman sayur yang macam-macam di muka rumah dan saya berharap gitu tetangga melirik. Tapi kelihatannya memang kita terlalu sibuk untuk mengurus makan kita sendiri. Betul. Dan juga saya sendiri akhirnya berhenti. Jadi berhenti tuh tanamannya tetap ada, tapi tanaman sayurnya akhirnya terbengkalai. Betul, karena nggak ada kelompok yang bersama-sama. Betul. Ya. Nah ini kan masalah sekarang Dr. Tif udah bikin satu masyarakat yang tadi masyarakat Busalana kah, atau masyarakat tadi Kampung Nusa. Nah itu sudah sejauh apa yang dokter lakukan dengan kelompok-kelompok masyarakat ini? Ada nggak prospektifnya untuk bisa menjadi program nasional misalnya? Oh iya.
Jadi budak itu nggak enak banget, nggak punya kemerdekaan. Menjadi budak itu sekarang aja anak-anak kita, ini saya rasain ya, anak-anak kita udah jadi budak industri, nggak punya waktu, pulang udah malam banget, ya kan? Kita harus bisa ini loh, kapasitas pemberdayaan kita itu harus mulai dari keluarga. Jangan suka bergantung kepada siapapun. Jangan suka memikirkan bahwa saya tuh nggak bisa apa-apa dan orang lain yang akan menyediakan apapun yang saya butuhkan.